siang teman-teman. Setelah saya membaca dan mengamati hasil yang dikerjakan oleh teman-teman, saya melihat ada dua tipe pengerjaan yang berbeda. Berikut akan saya klarifikasi, maksudnya saya jelaskan yang betul seperti apa ya untuk soal latihan terkait dengan uji hipotesis ya yang melibatkan 5 tahap-tahap untuk menyelesaikannya. Nah, di soal ini intinya kita punya angka standarnya untuk jumlah atau durasi tidur tanpa gangguan itu 7,3 jam. Ya, 7,3 jam ini bisa kita katakan sebagai rata awalnya, ya, mu-nya. Karena sebagai mu-nya atau standarnya. Kemudian kita punya sampel diujikan ke 20 pasien dengan hasil pengamatan sekian. Nah, ketika kita melakukan uji hipotesis, ingat langkah pertama adalah menentukan H0 dan juga HA-nya. Ya, berikut saya tampilkan dua tipe jawaban yang dikerjakan oleh kalian. Di sini kita tidak memandang siapa yang mengerjakan, ini hanya contoh untuk membantu pemahaman, oke? Nah, di sini ada yang menulis H0 sama dengan 7,3 jam, HA-nya tidak sama dengan 7,3 jam. Pengerjaan yang satunya juga sama. Tahap pertama penentuan H0 dan HA itu sudah betul semua. Ya, sebagian besar yang saya amatin tadi. Nah, di sini tampak bahwa sudah tepat karena di sini apakah sama atau tidak. Ya, kalau sama berarti H0-nya diterima, kalau nanti tidak sama H0-nya ditolak. Jadi H0 dan HA-nya semuanya sudah oke sebagian besar tadi yang saya lihat. Jadi nanti kalau ada yang punya jawaban berbeda, silakan dikoreksi sendiri. Kemudian langkah yang kedua, kita perlu menentukan uji apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita lihat sampelnya 20. Nah, ingat di file yang saya berikan menjelaskan bahwa kalau uji Z itu hanya bisa dilakukan jika sampelnya lebih dari 30. Ya. Tapi kalau dan juga uji Z itu dilakukan jika standar deviasi dari populasi diketahui. Tapi kalau standar deviasi dari populasi tidak diketahui, ya, itu kita bisa pakai uji T. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh ini, karena jumlah sampelnya adalah 20 orang, kurang dari 30, maka kita gunakan uji T. Jadi saya lihat bagian besar tadi semua sudah benar memilihnya uji T. Ya, uji T terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita punya uji T, ya, kita menentukan uji T, kita perlu menentukan nilai alfa, ya. Nah, di sini yang harus diingat kembali, kemarin ketika pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang confidence interval. Confidence interval itu kan lebih menjelaskan di mana sih letak sebagian besar data populasi itu berada. Ya. Nah, bukan kebanyakan sih, beberapa dari kalian ada yang menjawabnya menghitung confidence interval. Ya, cukup banyak tadi yang malah justru menghitung confidence interval. Sedangkan di sini saya tuh mintanya kalian untuk uji hipotesis. Jadi bukan lagi confidence interval. Ya. Nah, di soal saya tidak menuliskan berapa taraf kepercayaan yang digunakan. Sengaja tidak saya tuliskan supaya kalian berasumsi sendiri. Ya, mau yang berapa gitu. Bisa 99, 95 atau 90 ya. Lebih untuk melihat nalar kalian. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai alfa kita perlu tahu dulu berapa taraf kepercayaannya. Taraf kepercayaannya di sini contohnya ada temanmu yang 99%, ada juga yang 95, ada yang 90. Nah, ketika 99% maka hanya 1% ya kemungkinan errornya. Kemudian kalau kita cari alfanya maka tidak dipersenkan ketemunya 0,01. Ya, ini kalau 99 berarti ini 0,99 ya, tapi alfanya 0,01. Nah, karena uji ini dua arah, tahu dari mana dua arah? Karena logonya di sini kalau kalian ingat sama dengan itu berarti dua arah. Tapi ketika ada yang lebih besar atau lebih kecil itu berarti ke satu arah aja. Ingat lagi ya, di sini dua arah ya, maka untuk uji T nilai alfa tersebut harus dibagi dua
ya untuk nilai di sini ya. Dan juga di sini adalah derajat kebebasan, degree of freedom dari jumlah sampel dikurangi 1. Nah, maka kita lihat T-tabel, ketemunya T-tabel untuk alfa 0,005 dengan degree of freedom 19 adalah 2,86. Nah, maka kalau kita gambar grafik ini, ya, kita lihat, kita tandai dulu minus 2,86, kemudian plus 2,86. Berarti bisa dikatakan HO akan diterima jika nanti nilai T hitung kalian itu ada di sini. Kalau nilai T hitung kalian ada di area yang diarsir ini, entah itu kurang dari minus 2,86 atau lebih dari 2,86, maka H0-nya ditolak. Maka kita hitung dulu nih berapa nilai T-nya. Nah, nilai T atau ini bisa kita katakan sebagai T hitung digunakan rumus ini. X bar-nya tadi adalah hasil rata-rata dari ini ya, hasil rata ini, dan juga mu ini adalah rata nasional tadi, nilai standarnya yang kita gunakan, dibagi S, ini standar deviasi sampel, dibagi akar N. Ya, maka ditemukan data ini. T hitungnya adalah minus 0,547. Kalau kita buat gambar ini, lihat ke gambar di sini, minus 0,547 letaknya ada di bagian yang tidak diarsir. Maka itu masuk di area H0, maka H0-nya diterima. Ketika H0 diterima, tadi berarti ya pemberian obat itu tadi ya memberikan efek yang sama dengan jumlah tidur rata tanpa gangguan secara nasional. Jadi ini contoh yang benar ya prinsipnya. Tinggal nanti di soal kalian lihat berapa taraf kepercayaan yang digunakan. Ini temanmu pakai 99. Nah, yang ini kalau ada yang menjawab seperti ini menghitung confidence interval. Ya, confidence interval itu lebih untuk melihat di sebelah mana sih sebagian besar data populasi itu berada. Nah, ini cuma ngomong bahwa oh berarti datanya di sebagian populasi itu ada di sini. Ini belum ngomong masalah sesuai atau belum, atau H0-nya sesuai atau H1-nya sesuai atau belum gitu. Jadi saya harap paham ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.